Pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter yang mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat, sangat memantik keprihatinan warga setempat. Gempa tersebut mengguncang sekiranya 10-15 detik dengan pusat gempa berada di darat 1 km arah barat laut Kabupaten Cianjur pada kedalaman 10 km di bawah permukaan tanah. Akibat dari gempa tersebut, banyak rumah di sekitarnya mengalami kerusakan. Selain kerugian material, tercatat banyak korban jiwa pada peristiwa gempa di Cianjur tersebut. Dari laporan resmi, tercatat setidaknya 271 orang tewas, 2034 orang terluka, dan 40 orang hilang. Oke, perkenalkan nama saya Ripa Nurpadila, umur saya 18 tahun, saya berasal dari Cianjur. Apa sih yang kakak sedang lakukan pada saat gempa bumi berlangsung pada saat itu? Baik, untuk yang saya lakukan pada saat terjadi gempa bumi itu, sebelumnya saya pulang sekolah. Kejadian itu kan hari Senin. Saya pulang sekolah pukul 1 lebih 10 menit saya tiba di rumah, dan saya langsung bergegas seperti biasanya anak sekolahan, ganti baju, terus ngecharger HP gitu ya. Nah, cuman ada firasat sebelumnya gak mau masuk ke kamar mandi, gak tahu kenapa gitu, ada firasat. Nah, firasat selanjutnya itu biasanya saya memakai baju ya seadanya gitu, kayak anak-anak seadanya biasanya, cuman gak tahu kenapa kayak pengen pakai baju panjang, celana panjang gitu. Nah, waktu sekitar jam 1 lebih 15-an saya dipanggil sama nenek saya untuk biasa makan siang gitu. Nah, saya keluar kamar jam 1 lebih 20. Waktu mau buka kamar itu langsung terjadi, langsung jatuh semuanya. Ya sih, karena itu rumahnya emang jatuh gitu, jatuh ke bawah gitu, nggak runtuh sedikit, jadi itu mah kayak jatuh papan gitu. Nah, jadi semua puing-puing rumah nenek saya menimpa badan saya, jadi saya juga nggak bisa apa-apain. Terus yang kedua, saya ingat nenek saya teriak-teriak, dede gitu ya, teriak-teriak. Mungkin dari kejadian itu mungkin masih benar-benar kayak tadi ya, kayak masih tersayat, walaupun memang kejadian itu nggak bisa dilupakan, tapi mau gimana pun namanya kejadian atau mau bagaimanapun pasti selalu teringat gitu ya pastinya. Terus selanjutnya ngerangkak ke bawah puing, ada gempa susulan lagi. Saya ketimbun lagi. Saya mencoba lanjut merangkak lagi menuju nenek saya dan menyelamatkan nenek saya. Alhamdulillah nenek saya ketemu dalam keadaan udah ketimpa tekas yang di ruang tamu sama ketimpa tipi-tipi. Saya sedikit kecewa dengan penyelamatannya, karena yang pengen saya lihat diselamatin pertama itu nenek saya, bukannya saya gitu ya. Cuman karena keadaannya terburu-buru, makanya yang diselamatin itu saya. Terus susah banget nyari jalan keluarnya gitu ya, karena emang susah mendeskripsikan gitu lah gimana keadaan rumahnya itu waktu itu. Awalnya itu emang ngira semuanya itu keluarga saya itu sudah meninggal, karena emang nggak ada suara sedikit pun yang terdengar dari kita keluar gitu, padahal kita udah berusaha teriak-teriak. Mungkin karena bangunan satu sama bangunan lainnya ketutup, makanya suara kita mengedap gitu, jadi gak kedengar gitu. Nah, terus lanjut mau evakuasi itu, saya teriak sekencang mungkin, minta tolong gitu. Nah, akhirnya ada yang nyaut gitu, itu pengalaman yang sangat sulit dilupakan, tapi kita berusaha untuk
saya berusaha untuk melupakan hal-hal yang terjadi dan yang dialami oleh saya gitu. Buat kalian, janganlah kalian stuck diri kalian di kegelapan, karena kalian bisa berusaha mencari celah-celah di mana tempat terang itu bisa ditemukan, dan janganlah kalian menyerah dalam kondisi apapun, karena kalian bisa berusaha untuk menemukan jalan terang tersebut. Gitu ya, terima kasih banget gitu ya dari pengalaman dan ceritanya, benar-benar sangat berkesan. Dan kita juga terima kasih buat menyempatkan kakak untuk bisa bercerita. Mungkin dari pengalaman itu bisa jadi pelajaran lagi gitu ya. Mungkin cukup dari pertanyaan dari saya sendiri. Saya sangat berterima kasih gitu ya, kayak sudah memberikan pengalamannya. Oke, cukup sekian ya.